Nonton TikTok ada Pak Purbaya, nonton IG ada Pak Purbaya, nonton YouTube ada Pak Purbaya, nonton TV apalagi. Di mana-mana hampir setiap hari pasti kita akan melihat berita yang membicarakan nama Pak Menteri Purbaya. Ini yang jadi pertanyaan besar. Kenapa seorang menteri yang belum genap 6 bulan bertugas, tapi kok popularitasnya itu terus meningkat? Apa yang menyebabkan Pak Purbaya ini begitu disukai oleh media-media dan juga oleh masyarakat untuk terus dibicarakan setiap hari kayak nggak ada habisnya? Penasaran? Yuk kita bahas hal-hal apa saja yang membuat nama Pak Menteri Purbaya ini seolah-olah ya terbang tinggi. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Oke warga Konoha, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat sejahtera. Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan, Pak Menteri Purbaya ini namanya itu tiap hari ada aja orang-orang yang ngebahas apapun hal-hal yang dilakukan oleh si Pak Menteri ini. Nah, karena itu saya penasaran dan saya coba untuk melakukan riset kecil-kecilan. Kenapa ya si Pak Purbaya ini kok hampir tiap hari ya namanya itu muncul di media sosial. Belum pernah ada menteri yang sepopuler beliau ini ya kurang lebih dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Sampai-sampai kita itu kalau ditanya nama-nama menteri yang lain, mungkin kita ya tidak begitu tahu ya. Ya jelas saja karena mereka ini jarang sekali ya dimunculkan dalam berita. Tapi kalau Pak Purbaya ini guys ya, kayak nggak ada habis-habisnya. Tiap hari ada aja. Yang terakhir ini kan lagi rame juga nih nama beliau karena katanya ya beliau ini nggak mau mencairkan dana desa tahap 2. Dana desa yang dana desa emang impres yang itu nggak berlaku, PMK yang itu nggak berlaku. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita cuma mau bahas kira-kira ya apa hal-hal yang membuat Pak Menteri Purbaya ini benar-benar kayak ya sesuatu yang bisa trending tiap hari gitu ya. Nah, berdasarkan hasil riset saya ya, tapi saya disclaimer dulu teman-teman. Riset ini adalah riset pribadi ya. Saya cuma lakukan ya coba baca-baca sedikit di internet. Terus ya dari hasil-hasil itulah saya coba menarik benang merah kira-kira apa nih yang membuat media-media dan juga rakyat Konoha ini kayaknya ketagihan banget untuk ngebahas nama dari Pak Purbaya. Nah, yang pertama saya temukan itu karena Pak Menteri Purbaya ini ya memang menggantikan Ibu Sri Mulyani yang mana kita tahu ya dalam kehidupan bernegara Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini kesannya kayak nggak ada gantinya. Jadi selama beliau menjabat kita bahkan tidak pernah mendengar ada orang lain yang mungkin bisa menggantikan Ibu Sri Mulyani sampai ketika tiba-tiba di bulan Agustus kemarin rumah Ibu Sri Mulyani ini didemo dan akhirnya hal itulah yang memicu Ibu Sri Mulyani ini harus turun. Setelah ramai penjarahan di rumah anggota DPR RI yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya, giliran rumah Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani diserbu massa. Rekaman video kejadian itu pun ramai dibagikan sejumlah warganet di media sosial Instagram hingga X. Tidak itu saja guys, karena ya kita tahu kan, dalam kehidupan bernegara, yang namanya Menteri Keuangan itu kan memang adalah ya pusat kehidupan dari sebuah negara. Kita mau bicara program apapun ya, mau bikin ini, mau bikin itu, tapi kalau duitnya nggak ada, ya semua akan jadi sia-sia. Makanya yang namanya Menteri Keuangan itu selalu jadi pusat sorotan. Dan begitu tiba-tiba muncul nama Pak Purbaya yang hampir kebanyakan orang Indonesia ini belum tahu ya rekam jejak Pak Purbaya seperti apa. Tiba-tiba dia muncul nih menggantikan Ibu Sri Mulyani. Jadi otomatis sorotan yang dulunya ada di Ibu Menteri langsung berpindah ke Pak Purbaya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut berbagai sumber yang saya baca, hal yang membuat Pak Purbaya ini sangat disukai oleh masyarakat itu karena gaya komunikasinya yang blak-blakan teman-teman. Dari pertama kali muncul, itu terkesannya kalau ngomong nggak bisa dikontrol ya. Dia ngomong apa adanya, seperti dia tuh nggak ada beban. Nah, rupa-rupanya banyak pengamat yang mengatakan kalau gaya komunikasi yang blak-blakan seperti ini sangat disukai oleh generasi Gen Z. Karena Gen Z ini berbeda dengan ya generasi yang sebelum-sebelumnya.
Generasi yang mau-mau aja tuh kalau dengar pejabat publik bicaranya mutar sana, mutar sini ya. Tapi arahnya kemana, kebijakannya apa. Jadi orang itu kesannya kayaknya udah malas dengan gaya komunikasi publik dari pejabat-pejabat publik yang ya mutar-mutar. Nah, sementara tiba-tiba hadirlah si Pak Purbaya yang masih misterius ini, tiba-tiba dia itu menyodorkan satu gaya komunikasi yang blak-blakan. Nah, ini membuat Gen Z itu senang katanya. Itu dia guys, yang kedua. Yang ketiga, rupa-rupanya ini karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya, menurut masyarakat ya, terutama kalau kita lihat di media sosial ya, kan orang di situ bebas berkomentar dari video-videonya Pak Purbaya yang sering nongol di media sosial kita kan bisa lihat tuh komentar-komentarnya. Rupa-rupanya masyarakat itu senang dengan kebijakan-kebijakan Pak Purbaya yang kelihatannya itu kayak anti mainstream tapi ya menyentuh langsung masyarakat. Yang paling nyata ya, kebijakan 200 triliun itu. Inilah yang tiba-tiba ya kayak masyarakat itu dikasih secercah harapan baru. Ya teman-teman tahulah, kita itu selalu memimpikan pemimpin itu harusnya seperti Ratu Adil ya. Pemimpin yang tiba-tiba muncul di situasi yang lagi tidak mengenakan ya, chaos segala macam, terus muncullah penyelamat. Itu tuh yang katanya sangat disukai oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu melihat Pak Purbaya ini tuh kayak sosok pemberi harapan baru di dunia ekonomi. Lantas guys, ada juga alasan lain, yaitu katanya orang-orang ini suka sama Pak Purbaya karena beliau ini tidak punya latar belakang politik. Artinya beliau ini datang bukan dari parpol gitu ya, atau dia ini karena titipan orang politik. Nah, ini hal yang sangat disukai oleh kebanyakan atau mayoritas orang Indonesia. Ya, kalian tahu lah, orang itu udah kayak muak ya. Karena yang korup-korup itu bertahun-tahun kita lihat ya di televisi, di media-media. Hampir selalu pasti yang melakukan korup itu pasti datangnya dengan latar belakang orang partai. Nah, menurut banyak orang, Pak Purbaya ini punya satu nilai lebih, yaitu dia karena bukan orang partai, tentu saja dia tidak punya beban katanya. Ini yang membuat kelihatannya orang-orang tuh senang sama Pak Purbaya. Makanya tiap hari ada aja berita tentang Pak Purbaya. Gimana? Kalian setuju nggak alasan yang satu ini? Sementara banyak juga masyarakat yang menyukai Menteri Purbaya karena kemampuannya untuk menyederhanakan istilah-istilah ekonomi yang rumit menjadi lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Dan ini dia yang terakhir guys, yang jarang dibahas sama orang-orang. Yakni Pak Purbaya ini muncul di era yang tepat guys. Di era yang tepat nih maksudnya gitu. Karena zaman sekarang itu memang zamannya media sosial. Segala sesuatu yang dialami atau yang terjadi di pusat pemerintahan itu nggak bisa disembunyikan atau nggak bisa ditahan-tahan. Langsung aja orang itu blow up gitu loh di media sosial. Makanya di era media sosial yang begitu masif ini, begitu Pak Purbaya ini muncul dengan sedikit saja gayanya yang berbeda, yang sering disebut orang gaya koboi gitu ya, ngomong belak-belakan ya, selalu berdalih untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, di situ tuh jadilah Pak Purbaya itu sangat disukai orang-orang. Ditambah lagi ya, kan Pak Purbaya ini ada cerita bahwa dia itu dulunya bukan orang ekonomi. Nah, ini latar belakang dari Pak Purbaya yang seperti ini, itu tuh kerasa relate sama masyarakat. Yang kita tahu bahwa memang banyak orang di Indonesia ini yang kuliahnya apa, terus nanti kerjanya apa, pada nggak nyambung gitu. Inilah yang membuat katanya segala hal yang ditampilkan oleh Pak Purbaya itu kesannya tuh benar-benar relate sama masyarakat. Nggak dibuat-buat gitu. Ya orang-orang tuh kayak sebetulnya bereuni ya kalau saya pikir-pikir. Karena dulu tuh pernah ada sosok pemimpin yang seperti itu. Tapi ya sekarang kan sudah bukan jadi pemimpin lagi ya. Nah itulah dia guys, beberapa hal yang menurut saya menjadi faktor utama Pak Purbaya ini begitu disukai sehingga tiap hari kita tuh bisa aja ngelihat Pak Purbaya meskipun kita nggak sedang lagi ingin mencari beliau ya. Tiba-tiba aja kayak algoritma dari semua medsos itu nyodorin tentang Pak Purbaya nih. Tiap hari, tiap jam ya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah alasan-alasan ini sudah cukup untuk membuat Pak Purbaya menjadi populer? Atau teman-teman mungkin punya
alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui? Kalau ada, teman-teman boleh tuh share di kolom komentar. Oke guys, itu dia konten kita kali ini. Mengapa Pak Purbaya itu bisa begitu cepat populer ya, meskipun belum 6 bulan menjabat guys. Semoga konten ini kalian suka ya. Kalau kalian suka, jangan lupa dukung dengan subscribe, like, komen, atau share konten ini. Thanks for watching and bye-bye.